Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kepenuhan Roh Kudus dan tanda-tanda atau cirinya. Kita buka di dalam Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Lalu kita lihat di Kisah Rasul pasal 2 ayat 14-15. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9." Waktu itu Petrus berkata seperti itu setelah kejadian kepenuhan Roh Kudus. Karena di pasal 2 itu terjadinya Roh Kudus itu turun atas hidup para rasul dan mereka dipenuhi. Nah, kenapa selalu kata-kata kepenuhan Roh Kudus disandingkan dengan mabuk oleh anggur? Jadi penulis ingin mengatakan bahwa orang yang dikuasai oleh hawa nafsu itu tidak mungkin dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kita juga tahu mabuk oleh anggur itu oleh karena orang itu di bawah pengaruh anggur. Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu adalah orang yang di bawah pengaruh Roh Kudus. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang yang hidupnya di bawah pengaruh dari Roh Kudus itu sendiri. Yang hidupnya itu diserahkan kehidupannya untuk dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, kita akan lihat apa tanda atau cirinya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan lihat di Kisah Rasul pasal yang kedua ayat ke-41. Kita akan lihat satu ayat demi satu ayat. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ketahui, pada waktu itu kekristenan sebelumnya, waktu Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, kekristenan mengalami sebuah ketakutan. Mereka sangat takut untuk menyatakan diri mereka. Tapi kalau kita lihat di Kisah Rasul tadi, pasal 2, di pasal 2 ini dikatakan ketika terjadi turunnya Roh Kudus mereka dipenuhi. Di ayat 14 dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi inilah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, akan terjadi hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapat mimpi." Dan kalau kita ketahui di situ Petrus bangkit berani untuk menyatakan yang namanya Tuhan Yesus kepada mereka. Petrus yang dulunya pecundang, Petrus yang dulunya orang yang penakut, yang pernah menyangkal Yesus, tapi dia mengalami keberanian. Jadi ciri pertama orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah berani memberitakan Injil atau memberitakan Yesus Kristus Tuhan bagi orang yang lain. Nah, kalau kita juga bisa lihat di sini di Kisah 4 ayat 8-10, saya akan bacakan. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah kamu sekalian oleh seluruh orang Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Konteksnya di situ Petrus dan Yohanes dibawa di hadapan mahkamah agama. Petrus yang dulunya seorang pengecut pecundang,
bahkan sampai menyangkal Yesus. Tapi setelah dia kepenuhan Roh Kudus, dia punya keberanian. Dan kita juga bisa lihat di Kisah 4 ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Berarti orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti berani memberitakan firman Tuhan, berani memberitakan tentang Yesus. Bahkan kita mau lihat lagi ayat yang menguatkan lagi di Kisah 11 ayat 24. Dikatakan seperti ini. Kisah 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Barnabas penuh dengan Roh Kudus, dia berani memberitakan firman, dan orang lain dibawa kepada Tuhan, dibawa untuk mengenal Yesus. Bapak Ibu Saudara, jika Anda dan saya penuh dengan Roh Kudus, ciri ini pasti ada, yaitu kita berani untuk memberitakan firman Tuhan, berani untuk menyatakan Injil kepada orang lain. Dan yang kedua, mari kita akan lihat di Kisah 2 tadi, di ayat selanjutnya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang kedua, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka akan punya kehausan, keantusiasan akan firman Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti kita punya kehausan untuk bertekun di dalam yang namanya firman Tuhan, menggali firman, merenungkan, bahkan mempraktekkan firman itu. Kita lihat yang ketiga, ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita lihat di ayat 43. Kisah Rasul 2 ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi saat orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti Tuhan akan berikan sebuah kuasa, tanda, atau karunia itu. Dan juga Tuhan mengatakan juga di Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Akan ada tanda menyertai, akan ada karunia yang kita dapatkan. Tapi seringkali beberapa gereja mengatakan bahwa kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tandanya cuma satu tanda. Atau kalau kita ketahui, buktinya adalah orang itu harus bisa berbahasa roh. Nah, kalau kita mau lihat, kalau beberapa orang mengatakan ayat firmannya di Kisah Rasul pasal 2, ayat yang keempat itu dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarnya berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Phrygia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Nah, kalau mengacu dengan ayat ini, dikatakan
bahasa di sini adalah bahasa lain, bahasa yang bisa dimengerti oleh orang-orang lain. Di situ dikatakan ada orang Kreta, ada orang Media, Partia, Arab, Yudea, Kapadokia, Mesopotamia. Mereka yang ada di sekitar situ, mereka tahu apa yang dikatakan oleh rasul-rasul itu. Rasul-rasul itu mengatakan apa? Mengatakan di ayat 11 itu yang terakhir, mengatakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, yang dilakukan oleh Yesus. Jadi bahasa yang menyertai di sini itu tandanya itu bukan bahasa roh yang ada di gereja-gereja yang saat ini. Kalau kita lihat di gereja-gereja saat ini, bukankah itu manusia tidak mengerti artinya? Lalu beberapa mungkin mengatakannya, oh kita mengambilnya di Kisah 19 ayat 6, dasar ayatnya itu sebagai tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Kita mau lihat di Kisah 19 ayat 6 kan seperti ini. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, betul. Tapi ingat, jangan sampai di situ. Ada kata-kata selanjutnya, dan bernubuat. Jadi, kalau tandanya itu dengan didasarkan ayat ini, bukan cuma bahasa roh, tapi harusnya juga bernubuat. Nah, lalu apa yang benar? Yang benar adalah tandanya orang dipenuhi Roh Kudus memang akan disertai oleh kuasa Tuhan. Dalam artian mereka akan dapatkan salah satu tanda karunia dari Tuhan. Dan itu tidak selalu dengan tanda bahasa roh saja. Bisa disertai dengan nubuat, bisa disertai dengan yang lainnya. Seperti dalam 1 Korintus 12 ayat 8 dikatakan, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi, tanda orang dipenuhi Roh Kudus memang akan menerima karunia atau mujizat kuasa Tuhan, tapi bukan selalu mutlak itu bahasa roh. Karena kalau kita lihat ada seorang hamba Tuhan yang namanya Billy Graham, seorang penginjil besar, seorang pendeta yang diurapi oleh Tuhan di Amerika Serikat. Semua orang pasti respect kepada dia. Kalau kita ketahui pelayanannya sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan apakah kita berani mengatakan dia bukan hamba Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus karena dia tidak bisa berbahasa roh? Pastinya kita tidak berani, karena kita tahu orang yang dipenuhi Roh Kudus tandanya bukan satu-satunya itu berbahasa roh, tetapi Tuhan bisa menyertai dengan tanda yang lain pula. Jadi tanda yang ketiga orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah pasti akan disertai dengan kuasa Tuhan, baik itu karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia berbahasa roh, dan yang lain-lainnya. Tapi Tuhan akan menyertai dan memperlengkapi dengan karunia yang ada kalau dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan yang berikutnya, yang terakhir, orang yang dipenuhi Roh Kudus, kita mau lihat dari Kisah Rasul 2 ayat yang selanjutnya 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah
dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tanda terakhir orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia punya buah roh. Dikatakan di situ, jemaat-jemaat mula-mula, mereka itu mau membagi-bagikan harta miliknya. Mereka bisa mau menolong sama lain. Mereka punya kemurahan hati. Mereka punya kasih. Mereka punya rasa untuk memberi. Jadi tanda yang terakhir orang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah adanya buah roh. Adanya kasih dalam hidup mereka. Percuma kalau kita mengatakan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi kita tidak punya kasih itu, tidak punya buah roh itu, sudah pasti orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti akan punya buah roh di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu, saat ini kita tahu bahwa orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu mempunyai 4 tanda. Yang pertama, berani memberitakan Injil atau Tuhan Yesus. Yang kedua, mereka akan bertekun lebih dalam lagi dalam pengajaran firman Tuhan. Dan yang ketiga, akan ada kuasa, akan ada penyertaan Tuhan lewat mereka kita diberikan oleh Tuhan karunia-karunia Roh Kudus. Dan yang terakhir, kita akan mempunyai buah roh itu. Mari saat ini kita akan sama-sama berdoa supaya Tuhan memenuhi kita, supaya kita penuh dengan Roh Kudus lebih lagi. Bapa, kami percaya Tuhan, saat ini ya Tuhan, biar hati kami Tuhan menginginkan Roh Kudus itu untuk memenuhi kehidupan kami lebih lagi ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus ada dalam hidup kami dan akan memenuhi kami, menguasai kehidupan kami ya Bapa, memimpin hidup kami. Serahkan Tuhan di dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.